Halo anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. 3A, 3B, 3C, sudah siap belum? Oke, nah untuk awal tahun ini kita belajar tentang tema 3E, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Tentu dalam buku sudah dilihat, dibaca, ya. Siapa sudah baca? Sudah belajar. Oke, nah untuk itu kalian siapkan buku-bukunya, ya. Oke, siap. Oke, nah untuk tema 3E kita itu belajar tentang yang disebut cuaca, ya. Cuaca itu adalah keadaan udara, ya, di suatu tempat. Nah, jadi kehidupan manusia dipengaruhi oleh cuaca. Jadi cuaca itu mempengaruhi kehidupan manusia, ya. Nah, kamu di buku halaman 3 itu ada teks, ya, nanti kalian baca di situ tentang cuaca, ya. Bahwa cuaca itu dapat cepat berubah-ubah, ya. Dan apa? Cuaca pada pagi hari misalnya itu akan berbeda ketika pada siang hari, ya, atau kemudian sore hari, ya. Nah, kemudian ada cuaca bermacam-macam, ya. Ada yang cerah, berawan, kemudian mendung, dan juga hujan. Oke, nah kita siapkan bukunya, nanti di halaman 3 juga ada, ya. Nah, kemudian kalian baca. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, ini di halaman 3, ya. Amatilah gambar bahwa kegiatan di suatu wilayah, di suatu waktu itu ketika cuacanya cerah, hujan, nah itu mempengaruhi cara hidup manusia, ya. Oke. Nah, kemudian kamu amati gambar di samping dan juga lingkungan di sekitarmu, yaitu di halaman 3 dan 4, ya. Nah, kemudian di situ kalau sudah kamu cari informasinya, ya. Tuliskan informasi yang kamu ketahui berdasarkan teks di buku itu. Misalnya di sini ada cerah, berawan, kemudian mendung, dan juga hujan, ya. Nah, Bapak ingin membawa kalian untuk melihat sejenak tentang cuaca, ya. Kita dengarkan, ya, dengarkan, kemudian kita amati bersama, ya. Ya, tentang cuaca. Nah, ini keadaan hujan. Apa yang harus dilakukan ketika hujan? Nah, menggunakan payung. Nah, ini ketika hujannya udah reda, kemudian matahari. Nah, ini sangat cerah terik, ya. Kemudian apa yang dilakukan supaya terlindung dari panasnya sinar matahari? Nah, ini juga di suatu tempat ada salju. Ya, nah, cara suatu wilayah itu berbeda dengan wilayah yang lain, ya. Cara bermain, ya, kemudian berpakaian, ya, dan kehidupannya berbeda. Ini di daerah yang beriklim 4 musim, ya. Nah, angin. Nah, angin adalah udara yang bergerak, ya. Ketika cuacanya berangin, guntur, kalian harus berlindung di dalam rumah, ya, jangan keluar rumah. Nah, ini cuacanya berbeda lagi, mendung, ya, mau hujan. Kemudian ada juga cuaca berkabut, ya.
kabut itu keadaan udara yang diselimuti oleh udara dingin, kabut ya. Nah, ini petir. Ketika mau hujan atau ketika hujan terjadi petir. Nah, kalian tidak boleh keluar rumah, harus di dalam rumah ya, supaya terhindar dari sengatan petir. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Semoga tayangan ini juga membantu kalian dalam belajar. Kita lanjutkan ya. Coba di sini. Nah, pelajaran 1 itu kita membaca cerita keadaan cuaca. Ini di halaman 3 tadi yang Bapak sebutkan tadi ya. Ya, bacalah dengan seksama ya. Kemudian di situ ada tugas yang harus dikerjakan. Ya. Misalnya di situ kalian mencari tadi tulisan atau informasi yang harus diketahui berdasarkan teks di atas ya. Cerah misalnya, kata cerah itu keadaan apa ya, kemudian berawan ya, mendung, hujan ya, seperti tayangan yang kalian lihat tadi ya. Oke, coba informasi yang kamu ketahui pada tabel di bukumu diisi ya. Oke, nah di sini ada matematika yaitu tentang pecahan ya. Pecahan ini bahwa awalnya semangka ini berbentuk utuh ya, berbentuk utuh, kemudian dibagi sama besar itu setengah tengah, jadi 2 bagian besar ya. 2 bagian besar ini ya, 1/2, 1/2. Kita ingat bahwa 1 itu sebagai pembilang, 2 itu sebagai penyebut ya. Nah, kemudian dibelah menjadi 2 bagian besar ya. Kemudian setiap bagian lagi dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, sama besar ya, dipotong sama besar menjadi 1/4 ya. Jadi setengah dipotong menjadi 1/4 bagian. Jadi ada ini, kalau ini di separuh 2 bagian, kemudian separuh lagi dipotong lagi menjadi 2 bagian, maka disebut 1/4 ya. 1/4, 1/4, yang ini 1/4, ini 1/4. Nah, bilangan setengah dapat dibaca 1/2 atau setengah. Bilangan setengah dibaca 1/4 atau 1/4. Pada pecahan setengah, angka 1 merupakan pembilang dan 2 sebagai penyebut ya. Gitu ya nak ya. Oke. Itu tentang awal dari mengapa itu pecahan seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, di bukumu juga itu ada teks lagu Awan Putih ya. Nah, perhatikan setiap baris syairnya, kenali pola irama setiap baris syairnya. Apakah baris syairnya yang berpola sama? Nah, kita lihat ininya ya. Lihat nadanya, ada yang sama atau yang berbeda. Nah, adakah baris-baris syair yang pola iramanya sama? Tandailah garis-garis syair lagu yang mempunyai pola irama yang sama ya. Pola irama itu membentuk sebuah lagu supaya lebih enak didengar, misalnya seperti itu ya. Kamu nanti cari pola irama yang sama ya. Nah, sebelumnya kalian dengarkan lagu berikut ini. Nah, di sini sudah Bapak siapkan lagunya. Kamu kita dengarkan sama-sama ya nak ya. Oke. Ini Awan Putih ciptaan A.T. Mahmud. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luar. Andai ku dapat
sana terbang, akan kurai, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapal, arak berarak di langit luar. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih apa, arak berawak di langit luar. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapal, awak berawak di langit luar. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Oke, pintar anak-anak ya. Saya lanjutkan lagi nah. Oke, ya. Nah, nanti lagu-lagu yang tadi kalian cari irama yang sama ya. Nanti kalau belum jelas nanti boleh tanya Pak Sigit ya, atau Bu Tasya atau Bu. Nah, di bukumu juga di situ ada tugas yang harus dikerjakan, itu halaman 8 ya. Apa saja hubungan antara keadaan langit dan cuaca? Lengkapilah percakapan di bawah dengan kata yang sudah disediakan. Misalnya di sini ada mendung, cerah, hujan, awan. Nah, kemudian masukkan ke dalam di sini ya. Oke. Nah, kemudian tuliskan ciri-ciri cuaca cerah, berawan, dan hujan ya. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, kemudian yang nomor 3, tadi kita belajar tentang cara membuat sebuah pecahan ya. Ini pecah, itu kemudian dipecah menjadi ada 4 bagian, di sini ada 10 bagian ya. Ibu memotong apel menjadi 4 bagian sama besar. Nina makan sepotong apel. Berapa bagian apel yang dimakan Nina? Berapa coba? Ayo. Ini. 1, 2, 3, 4. Jadi apelnya 1, kemudian dipotong menjadi 4. Ya. Makan 1, tinggal berapa? Atau sisanya berapa? Yang dimakan berapa ini? 1/4. Betul sekali ya. Kemudian Nina memiliki seloyang kue. Kue tersebut dipotong menjadi 10 bagian. Ia ingin memberikan kue tersebut kepada 10 temannya. Berapa bagian kue yang diterima setiap teman Nina? Coba ayo. Potong 10. Yang besar. Kemudian setiap teman Nina mendapat berapa? Ayo. Oke, Bapak tunggu jawabannya ya. Kita lanjutkan kembali. Ya, nah, di sini di pelajaran 2 ini kita ada cerita ya. Lingkungan sekitar kita itu terdapat beragam agama, suku, budaya, adat istiadat. Nah, ini merupakan kekayaan ya kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, kemudian selain budaya juga ada suku. Nah, misalnya suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Banjar, Dayak, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kamu karena kita belajar di rumah, nanti kalian ya bisa bertanya ya pada temannya sukunya apa, ya, dari keluarga dari asalnya dari mana. Kemudian diisi untuk mengisi di halaman 9 ya nak ya. Halaman 9 ya, boleh lewat telepon ya, bisa tanyakan ke teman sekelas
ya, boleh. Halaman 9. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali, yaitu tentang jenis-jenis awan. Ya, di bukumu awan itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Nah, ini kita kelas 3 ini saja 3 nama dulu ya. Awan cirrus, awan stratus, dan kemudian awan cumulus. Nih, awan itu diberi nama itu berdasarkan bentuknya, ya, penampakan yang ada di langit. Ya, ada awan cirrus, awan stratus, awan cumulus. Nah, di bukumu itu di halaman 10 nak, ya. Awan cirrus berbentuk seperti serabut kapas, misalnya. Awannya paling jauh dari permukaan bumi. Kemudian awan ini tidak menyebabkan hujan. Jadi kamu nanti untuk keterangannya kamu lihat di halaman 10. Itu ya, Nak ya. Oke, nanti dibantu oleh orang tua untuk menjelaskan kalau belum jelas. Oke. Nah, di bukumu di halaman 12 itu juga ada ayo berlatih. Nah, dengan mengamati gambar, jika bersatu mana ya, ini apa ini ya, kerjasama benar salah ya, yang betul yaitu yang apa, yang B atau C atau D atau A ya. Jika bersatu yang ditujukan yaitu yang gambar A gitu ya. Apa melakukan gerak bertubuh. Nah, ini nanti bersama Pak Arif ya, nah ini olahraga ya. Nanti Pak Arif juga membuat video, kalian perhatikan tentang manfaat melakukan gerak bertumbuh dengan tangan dan gerak senam lantai. Oh, Pak Arif ya. Oke. Kan di sini juga ada tuliskan jenis awan pada gambar. Ini apa gambar apa tadi? Yo, ayo di bukumu di buku halaman tadi di halaman 10 coba kamu perhatikan ya. Ini awan cumulus, ini awan apa? Cirrus ya. Kita lanjutkan kembali. Ini juga tentang pecahan. Perhatikan ya. Awalnya pecahan itu berbentuk utuh, kemudian dipotong-potong. Nah, potongan-potongan itu memiliki nama yaitu pecah. Ya. Nanti kita belajar ya, perhatikan dengan sungguh-sungguh ya, dengan membaca dengan teliti, dengan seksama, kalian pasti tahu maksudnya. Ini sudah ada gambar. Nah, perhatikan tulisan di bawah ini ya, bahwa tadi sudah jelaskan pada awal. Nah, ini sama, cuma di sini lebih banyak seperti itu lah ya. Lanjutkan. Nah, ayo membaca. Di sini ada awan cumulonimbus di halaman 14. Halaman 14. Nah, ini ketika sering melihat bentuk awan yang berbeda-beda ya, untuk memperkirakan apa nak? Memperkirakan cuaca ya, memperkirakan cuaca akan mau terjadi hujan, panas ya, atau cerah. Nah, itu dengan melihat awan juga ya, secara visual seperti itu ya. Kemudian situ setelah mengamati, kalian perhatikan tuh, susunlah huruf acak berikut menjadi kata yang berhubungan dengan cuaca ya. Huruf acaknya ini apa nih, ayo. Cuaca. Nah, ini apa kamu tulis nanti di bukunya ya. Huruf acak ini menjadi sebuah kata ya. Oke ya, lanjutkan. Nah, di sini juga ada yang menyanyi. Nanti satu pilihan kamu perhatikan yang pertama tadi ya. Nah, di sini ada lagu yaitu Hujan Rintik-Rintik karangan A.T. Mahmud ya. Nanti kalian bisa belajar, bisa melalui YouTube ya. Oke, kamu perhatikan syairnya di sini ya. Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik di halaman di jalan. Hujan rintik-rintik,
ambilkan payung untuk berlindung, hujan turun, hujan rintik-rintik. Nah, mudah kan ya. Ini kalian belajar ya, nanti boleh belajar dengan keluargamu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada tugas yang perlu kalian kerjakan juga ya. Nah, di situ tentang pecahan ya. Nanti kalian membuat garis-garis menjadi 1/8, ini menjadi 1/6, ini menjadi 1/12 pakai penggaris, pakai pensil ya. Sama besar, nggak boleh ada kecil ada besar. Nah, nanti nggak adil namanya itu ya. Oke. Nah, dalam pecahan ini kita tentang membagi sama besar sama adil. Nah, itulah belajar tentang pecahan seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian tulislah jenis awan pada berikut ini: petir, awan, cuaca, kemudian awan cumulonimbus. Tulislah informasi penting yang terdapat dalam bacaan awan cumulonimbus pada halaman 14. Tulis dengan kata-katamu sendiri. Oke. Bisa nak ya, nanti boleh bertanya deh sama Pak Sikit ya, atau dengan orang tua yang bisa membantu di rumah ya. Anak-anak dapat mengerti ya, dan semoga kalian bisa belajar dengan tekun, belajar dengan giat ya, walaupun masih keadaan di rumah nak ya. Ya, pasti nanti kalian boleh masuk ketika keadaan atau situasinya apa ya sudah membaik ya. Nah, boleh masuk ke sekolah ya. Oke, Bapak cukupkan sekian ya, pelajaran hari ini ya. Semoga kalian selalu sehat, semangat dalam belajar ya. Kelas 3A, 3B dan 3C ya.